Jadi artinya apa? Pada zaman Bang Kicak kecil dulu sekitar tahun 77-78, ya pokoknya intinya tahun 70-80-an itu adalah era emas pertanian di negeri ini, di kampung Bang Kicak ini khususnya. Dan buktinya yang tadi itu, para petani mampu menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi di era belakangan ini tidak satu dua, masif Bang Kicak menerima keluhan ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya setelah tamat SMA. Petani adalah profesi yang amat mulia. Energi yang kita dapatkan, siapapun kita, dari nasi yang kita konsumsi, sayur-sayuran yang kita konsumsi, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan dengan energi tersebut kita beraktivitas, menjalani profesi kita masing-masing. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi orang biasa itu baik, menjadi orang baik itu biasa, tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Hari ini Bang Kicak ada di kampung halaman, tepatnya di kaki Gunung Singgalang, nggak kelihatan, dan Gunung Merapi. Ya, itu berada di Sumatera Barat. Di kampung inilah Bang Kicak dilahirkan, dibesarkan, dan menjalani hidup sampai SMA. Apa yang terbayang oleh teman-teman ketika pulang ke kampung halaman? Ya tentu banyak tempat-tempat yang menjadi kenangan manis kita, atau bahkan juga kenangan buruk kita. Ada katakanlah sungai tempat kita bermain, ada gunung tempat kita berlarian, ada sawah ladang tempat kita pada saat di sela-sela antar panen bermain sepak bola. Ya itulah. Dan yang paling melekat dengan kampung halaman adalah petani. Ya, karena rata-rata kehidupan orang di kampung adalah petani. Ada perbedaan signifikan yang Bang Kicak lihat pada saat Bang Kicak kecil dulu sebagai anak seorang petani, sehingga ayah bunda Bang Kicak adalah petani. Mereka melakukan kegiatan sehari-hari, menggarap atau bercocok tanam di lahan milik keluarga kami. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti misalnya memacul tanah, membalik tanah, atau katakanlah bercocok tanam, biasanya orang tua Bang Kicak meminta pertolongan kepada pihak ketiga, membayar jasa mereka, sehingga 100% tanah yang digarap, apapun hasilnya itu akan menjadi bagian dari keringat yang 100% dinikmati oleh orang tua Bang Kicak. Begitu juga petani-petani lainnya. Mereka menggarap sawah ladangnya, menggarap lahan pertaniannya, dan pada saat butuh tenaga ekstra, mereka merekrut para buruh tani dan mereka membayarnya. Tetapi saat ini yang Bang Kicak lihat, tidak atau jarang sekali orang yang membayar buruh tani. Yang ada sekarang adalah kerjasama, yaitu para pemilik sawah menyediakan lahan, menyediakan bibit, menyediakan pupuk, menyediakan katakanlah obat-obatan. Kalau kita menanam palawija, tentu ada hama yang dalam bentuk serangga dan itu harus diobati, diracuni. Semua kebutuhan tersebut disediakan oleh pemilik lahan dan yang menggarap adalah pihak ketiga. Mereka kontribusinya adalah tenaga mereka. Hasil dari lahan pertanian tersebut itu dibagi dua, 50% untuk pemilik, 50% untuk penggarap. Kenapa tiba-tiba atau kenapa adanya perubahan, katakanlah yang tadinya pemilik lahan itu menggarap sendiri, mengambil sendiri risiko dari lahannya, dan jika dia butuh tenaga dia bayar pihak ketiga. Tetapi sekarang yang terjadi adalah kerjasama, yang punya tenaga kontribusinya adalah tenaga, si pemilik lahan kontribusinya adalah modal. Karena komponen tenaga kerja semakin ke sini itu memiliki rate atau persentase yang makin meninggi, sehingga si katakanlah petani tulen, si pemilik lahan tidak dalam posisi mau mengambil risiko jika dia membiayai seluruhnya dari pertanian mereka termasuk tenaga. Maka kalau panen gagal, kerugian akan sepenuhnya menjadi tanggungan mereka. Satu yang Bang Kicak lihat. Yang kedua yang Bang Kicak lihat adalah para katakanlah
anak-anak petani amat sangat jarang yang mengikuti profesi orang tuanya menjadi seorang petani. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, profesi yang paling mulia adalah petani. Kenapa? Tidak ada satu butir nasi pun yang dikonsumsi oleh siapapun, apapun profesinya, tanpa melalui, katakanlah, sentuhan keringat petani. Tidak ada sayur mayur di meja makan kita, di profesi apapun, di kelompok atau strata ekonomi apapun, di kota manapun, tanpa ada sentuhan keringat petani. Jadi petani ini adalah profesi yang paling mulia. Seharusnya sesuatu yang mulia itu akan menggiring orang, akan menggerakkan orang untuk memilih profesi tersebut. Lalu kenapa tidak banyak orang yang mau menjadi petani? Nah, menurut Bang Kicca ini adalah satu fenomena yang tidak susah kita untuk menganalisisnya. Bang Kicca bisa ceritakan bagaimana kehidupan petani di zaman Bang Kicca kecil dulu, yang notabene ayah Bang Kicca adalah seorang petani, dan banyak ayah dari teman-teman Bang Kicca lainnya juga petani, dengan kehidupan petani saat ini. Katakanlah ada saudara, teman, atau siapapun yang Bang Kicca temui. Dulu, meskipun orang tua kami berprofesi sebagai petani, dan pemilikan lahannya juga tidak terlalu besar, pengolahannya juga tradisional, tetapi nilai ganti atau katakanlah keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari bertani ini itu cukup membuat mereka punya harapan setidak-tidaknya menyekolahkan anak-anak mereka. Sebagian besar dari teman-teman Bang Kicca pada saat katakanlah setelah menamatkan SMA itu orang tuanya mampu menyekolahkannya masuk ke universitas. Tidak hanya di Sumatera Barat ini atau Sumatera ini, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Banyak teman-teman Bang Kicca yang menjadi mahasiswa di ITB, di Gajah Mada. Bang Kicca sendiri dengan adik-adik kuliah di Jakarta. Jadi artinya apa? Pada zaman Bang Kicca kecil dulu sekitar tahun 77-78, ya pokoknya intinya tahun 70-80-an itu adalah era emas pertanian di negeri ini. Di kampung Bang Kicca ini khususnya. Dan buktinya yang tadi itu. Para petani mampu menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi di era belakangan ini tidak satu dua. Masif Bang Kicca menerima keluhan ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya setelah tamat SMA. Jadi itu kenapa orang tidak berminat lagi menjadi petani. Nah, saat ini Bang Kicca berada di tanah pertanian yang sudah ditanami cabai. Cabai ini baru akan berbunga, bisa dipetik setelah 75 hari ke atas. Tetapi menjelang 75 hari itu ada yang namanya tumpang sari. Ini kita menanam namanya sayur pahit, dan itu bisa dipanen dalam 1 bulan. Dan dari sayur pahit ini kalau hasilnya bagus, harganya juga bagus, maka itu bisa digunakan untuk membeli pupuk dan obat-obatan. Nah, ini tidak terlalu luas, lebih kurang 1000 meter per 10 hektar. Dan di sisi sana lebih kurang 3000 meter ada tomat yang sudah panen, dan kebetulan tadi kita panen, harganya alhamdulillah hari ini mahal, 6.500 per kilo tomat hijau. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hati gembira. Teman-teman sobat Kicau Jelata yang berbahagia, sekali lagi petani adalah profesi yang amat mulia. Energi yang kita dapatkan, siapapun kita, dari nasi yang kita konsumsi, sayur-sayuran yang kita konsumsi, itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dan dengan energi tersebut kita beraktivitas, menjalani profesi kita masing-masing. Jadi teman-teman, sekali lagi kita tersambung, kita terhubung. Mari kita berdoa semoga para petani di Indonesia ini hidupnya semakin makmur, hidupnya semakin berkah, kesehatannya semakin prima, sehingga dia bisa berproduksi, dan harga ganti yang dibayarkan, harga ganti yang mereka terima itu bisa memberi mereka harapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Baru, di kaki Gunung Singgalang dan Merapi, Bang Kicca berkicau.